Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita belajar kembali dalam kesempatan hari ini. Kita belajar tema 6, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Anak-anak sekalian, sumber daya alam bermanfaat bagi kehidupan kita. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan diantaranya adalah tanaman yang memberikan kita buah-buahan dan kita bisa manfaatkan sebagai sumber makanan. Yang kedua adalah tanaman yang memiliki kayu. Dari kayu itu kita bisa memanfaatkannya sebagai bahan untuk membuat perabot rumah tangga atau bahan bangunan. Dari tanah kita bisa memanfaatkannya sebagai tempat bercocok tanam atau mendirikan bangunan di atasnya. Dari bermacam-macam hewan, diantaranya bisa kita manfaatkan tenaganya seperti tenaga kuda atau tenaga sapi. Dari sayuran kita bisa manfaatkan sebagai bahan pangan atau sumber makanan. Dari sumber daya air kita bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk mencuci, untuk dikonsumsi, atau untuk keperluan yang lain. Dari sumber daya alam hewan, misalnya ikan, kita bisa manfaatkannya sebagai komoditi yang bisa dijual dan bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan penghasilan dan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan kita. Dari tanaman kentang bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan, dan dari tanah secara khusus ada tanah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tembikar, misalnya membuat vas bunga atau membuat pot atau membuat guci yang bermanfaat untuk kita. Berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya adalah perak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan, minyak bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan kita. Kemudian sumber daya alam mineral berupa biji emas, pasir kuarsa, bauksit bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat logam untuk keperluan industri. Dari panas matahari kita bisa manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Dengan demikian bisa menghasilkan listrik untuk kebutuhan listrik di rumah masing-masing. Kemudian dari emas kita bisa manfaatkan sebagai bahan perhiasan yang bisa kita perjualbelikan karena bernilai ekonomi tinggi. Dari batu bara kita bisa manfaatkan sebagai bahan bakar pabrik atau bahan bakar kompor briket batu bara. Anak-anak sekalian, kebutuhan manusia itu terbagi atas tiga. Yang pertama, kebutuhan akan sandang atau pakaian, kebutuhan akan pangan atau makanan, dan yang ketiga adalah kebutuhan papan atau tempat tinggal. Anak-anak sekalian, kita memerlukan makanan karena kita memerlukan pakaian karena pakaian memberikan manfaat yaitu sebagai penutup tubuh, melindungi tubuh, dan menunjuk identitas seseorang. Dengan berpakaian kita terhindar dari cuaca panas dan cuaca dingin dan melindungi badan kita tetap sehat. Yang kedua, kita perlu makanan karena makanan itu bermanfaat bagi kita untuk bertahan hidup sebagai sumber tenaga dan mengganti sel tubuh yang rusak ketika kita sedang sakit. Berikutnya adalah kebutuhan pokok yang ketiga, yaitu kebutuhan akan papan atau tempat tinggal. Dengan memiliki tempat tinggal kita bisa istirahat di sana, yang kedua bisa menyimpan harta benda, dan juga yang ketiga berlindung dari cuaca panas dan hujan atau berlindung dari hewan buas. Anak-anak sekalian, sumber daya alam yang bermanfaat dan beragam itu perlu kita lestarikan. Yang pertama kita perlu melestarikan tanah, air, tumbuhan, hewan, dan tentu saja hutan. Kita mulai dari yang pertama yaitu pelestarian tanah. Tanah kita lestarikan supaya tetap memberikan manfaat bagi kita. Inilah air yang perlu kita lestarikan, memberikan manfaat begitu banyak, juga tumbuhan dan hewan serta hutan, karena masing-masing sangat memberikan manfaat bagi kebutuhan manusia. Pelestarian tanah bisa dilakukan dengan cara melakukan reboisasi. Dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada lahan yang gundul, kita bisa mencegah terjadinya erosi atau tanah longsor. Kalau terjadi erosi, maka kesuburan tanah hilang. Kalau terjadi tanah longsor, maka bisa menyebabkan korban jiwa atau korban harta. Yang kedua, kalau kita melakukan pelestarian tanah, kita bisa memiliki tanah yang bisa menyerap air hujan, sehingga mencegah banjir dan menyebabkan cadangan air tanah menjadi banyak. Yang ketiga, bisa menurunkan suhu udara, karena suhu udara bisa terserap panasnya oleh banyaknya pepohonan yang menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis. Ini adalah kegiatan reboisasi. Ada banyak tanaman baru di
tanam pada lahan yang gundul. Harapannya adalah pada waktu yang akan datang, di tempat itu akan banyak pepohonan dan menghasilkan udara segar yang banyak. Berikutnya adalah pelestarian air. Air yang tetap lestari dan ada, itu bisa dilakukan dengan cara menjaga daerah resapan air. Misalnya dengan membuat tanaman yang banyak atau membuat biopori. Yang kedua, melestarikan hutan. Dan yang ketiga adalah memperbaiki hutan yang gundul dengan cara reboisasi. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai, karena membuang sampah ke sungai bisa menyebabkan kualitas air menurun dan sungai menjadi tercemar. Ini adalah gambar hutan yang banyak memiliki pepohonan. Ketika hujan terjadi di tempat itu, maka air bisa terserap dalam tanah dan tidak menyebabkan erosi atau tanah longsor, karena ada akar pohon yang menahan laju air itu. Sementara kalau terjadi hujan pada tempat yang tidak ada pepohonnya, maka hutan gundul itu tidak bisa menyerap air dan menahan air hujan. Maka ketika terjadi hujan lebat bisa menyebabkan tanah longsor atau erosi. Anak-anak sekalian, upaya pelestarian sumber daya alam tumbuhan bisa dilakukan dengan cara melakukan budidaya tanaman pangan. Misalnya dengan menanam secara teratur menghasilkan tanaman buah atau menghasilkan sayuran. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya memilih pohon yang sudah dewasa saja yang ditebang, sementara yang masih kecil tidak perlu ditebang. Yang ketiga, melakukan perawatan tanaman peliharaan, supaya tanamannya berhasil dan memberikan manfaat panen yang luar biasa. Yang keempat adalah pembasmian gulma atau hama. Hama adalah hewan pengganggu tanaman dan gulma adalah tanaman pengganggu tanaman peliharaan. Ini adalah wortel yang bisa kita budidayakan, apel, sayuran, tanaman kembang atau bunga, padi, dan yang ini adalah tanaman yang bisa diolah dan menghasilkan nilai ekonomi tinggi, yaitu kelapa. Berikutnya adalah pohon yang berkayu, misalnya pohon jati bisa kita lestarikan dengan baik dan bisa memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Kayu jati adalah kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Anak-anak sekalian, pelestarian hewan bisa dilakukan dengan cara membuat suaka marga satwa, yaitu tempat yang dilindungi oleh pemerintah dan di sana bisa dipelihara hewan langka yang hampir punah. Yang kedua adalah membuat cagar alam, yaitu menetapkan suatu tempat yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Yang ketiga, membuat kebun binatang dan bisa juga membuat penangkaran hewan. Penangkaran hewan artinya pemeliharaan hewan untuk dikembangbiakkan supaya hewan tetap lestari. Ini adalah contoh suaka marga satwa jerapah, suaka marga satwa zebra, cagar alam yang melindungi hewan rusa dan tempat tinggalnya atau habitatnya. Ini adalah peternakan sapi potong yang bisa dimanfaatkan dagingnya. Dan ini adalah suaka marga satwa komodo, tempat melindungi hewan komodo. Dan ini adalah penangkaran harimau, hewan yang berbahaya kalau dilepas di alam liar maka perlu ditangkarkan, tetap berkembang biak dan tidak punah. Dan membuat kebun binatang sekaligus memberikan manfaat hiburan bagi masyarakat yang memerlukan. Berikutnya adalah pelestarian hutan. Bisa dilakukan dengan cara mencegah kebakaran hutan, melakukan tebang pilih, melindungi habitat hutan, menerapkan sistem tebang tanam, dan tidak merusak hutan. Ini adalah kebakaran hutan yang mesti dihindari. Ini melakukan tebang pilih pohon yang sudah dewasa saja, memelihara hutan supaya tetap menghasilkan udara segar, dan menerapkan gerakan menebang satu pohon tetapi juga harus menanam satu pohon. Gerakan tidak merusak hutan dengan mencoret-coret pohon di hutan mesti dihindari. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah latihan. Ada 5, silakan anak-anak jawab, semoga bisa membantu anak memahami materi pelajaran yang disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran, semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa.